Oke, kita move ke next session. Ke next session itu ada cerita Quranku. Silahkan buat teman-teman yang mau sharing tentang insight tentang Quran boleh, insight tentang malam ini boleh, reflectionnya apa di teman-teman boleh. Silahkan raise hand. Mau apa lagi? Udah situ aja. Kalau yang kemarin kan ini ya banyak banget teman-teman yang akhirnya sharing tentang event yang refresh your life kemarin. Terima kasih, akhirnya kita dapat bocoran di berapa ya, kayak 150 orang yang mendengar itu dapat insight tentang event refresh your life. Jadi sekarang kita terserah sih mau sharing yang mana. Ada Kak saya Asaf di sini. Oke, aku unmute, silahkan Kak saya Asaf. Halo Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalan dulu Kak. Oke, teman-teman semuanya, saya Asaf. Sekarang lagi di Jogja tinggalnya. Wow, di mana? Di daerah Bantul. Oh, oke. Iya, saya kebetulan sekarang lagi tinggal di Jogja kayak gitu. Nah, saya sebenarnya agak malu mau ceritanya kayak gitu ya, agak malu juga di tengah teman-teman yang insya Allah masya Allah ya solih-solihah nih kayaknya kayak gitu. Saya cuma mau cerita ini sih, jadi perjalanan hidup saya yang akhirnya kembali ke Islam kayak gitu. Jadi dulu saya itu lahir dari keluarga yang berbeda-beda gitu Kak. Bukan orang tuanya tapi keluarga besar beda-beda gitu. Nah, sampai akhirnya kayak terombang-ambing sendiri gitu. Triggernya adalah waktu itu ngerasa marah sama Islam gitu. Saya kebetulan dari lahir memang sudah Islam, cuman pengetahuan tentang Islamnya nggak begitu banyak. Nah, sampai akhirnya kok saya kayaknya pengen cabut aja nih dari Islam kayak gitu, karena kecewa parah, sampai marah sama Allah, sampai marah sama keadaan dan lain sebagainya, yang mana ketika saya refleksikan sekarang, pas saya inget-inget lagi, astagfirullahaladzim ya, dulu itu ternyata saya tuh bukan sebel sama Islamnya, saya itu ternyata bukan sebel sama Allahnya, saya itu ternyata bukan bukan sebenar-benarnya ngerasa bahwa Quran itu nggak benar dan lain sebagainya. Ternyata tahu nggak apa triggernya adalah saya itu ternyata cuma kecewa sama orang Muslim gitu. Nauzubillah min dzalik ya. Itu kebodohan saya di masa lalu kayak gitu. Semoga sekarang saya nggak kayak gitu lagi, minta doanya ya teman-teman gitu. Sampai akhirnya saya ikut saya ceritanya sok-sokan mencari Tuhan kayak gitu ya, agnostik, terus sok-sokan ateis, yang mana sebenarnya di dalam hati kecil saya itu kayak Saf, kagak, ini tuh yang bener tuh kayaknya Islam deh gitu. Tapinya saya tetap denial kayak gitu loh, enggak gitu, masa iya sih Quran itu bener, orang ngerti aja enggak gitu, masa sih Allah itu bener kayak gitu, masa sih Tuhannya manusia itu Allah kayak gitu. Pokoknya denial terus, padahal di hati kecil tuh udah bilang bahwa kayaknya Al-Quran bener deh, kayaknya Islam yang bener deh kayak gitu-gitu. Sampai akhirnya saya mencari sok-sokan mencari Tuhan lain kayak gitu ke beberapa saudara saya yang memang pemuka agama lain kayak gitu, terus juga ke tempat ibadah lain gitu. Sampai akhirnya saya pusing sendiri. Manusia kan gitu ya, ternyata kalau di Islam ya ada yang perlu kamu ketahui, ada yang memang Allah bilang itu tuh bukan ranah kamu kayak gitu, yang nggak seharusnya kamu cari-cari segitu dalamnya. Nah, kayaknya saya keblinger di situ sampai akhirnya terombang-ambing sendiri, pusing sendiri. Terus saya ingat banget di Ramadan tahun 2020, kalau ingat ya, waktu itu hari pertama Ramadan kayak gitu. Hari pertama Ramadan saya sok-sokan gitu nantangin Allah gitu ya. Ya Allah,
nih kayak gitu, gue udah pusing banget nih, kok kayak nggak tenang banget kayak gitu dan lain sebagainya. Sampai akhirnya saya memutuskan untuk menantang Allah, kalau emang ini si Islam benar, kalau emang Tuhannya manusia itu Allah, coba tunjukin gitu. Ini saya random buka Al-Quran kayak gitu ya. Nah pas saya random buka Al-Quran, orang-orang mah biasanya kalau random buka tuh di tengah atau gimana ya, tapi waktu itu saya ngebukanya itu ngepasin di Quran surat Al-Ikhlas gitu. Makanya saya cinta banget ya saya cinta banget sama Quran surat Al-Ikhlas kayak gitu, karena di situ ada, pas saya buka saya baca apa artinya, dialah Allah yang tidak beranak dan tidak diperanakan. Di situ jebret, saya kayak ngerasanya disambar geledek karena waktu itu saya hampir, nauzubillahi min dzalik, saya hampir belok ke Katolik waktu itu. Tapi Masya Allah, karena Quran surat Al-Ikhlas itu jadi ini ya jadi apa, tuh kan kayaknya ini yang bener deh gitu, bukan kayaknya ya, udah di hati tuh udah nggak bisa deny lagi gitu. Sampai akhirnya saking cintanya sama Quran surat Al-Ikhlas ini, di 2021 Masya Allah saya nikah, Alhamdulillah dikasih jodoh yang wah Masya Allah lah, lurus banget ya, lurus banget, beda banget sama saya kayak gitu. Dan saya minta Quran surat tersebut untuk jadi maharnya gitu. Terus di sini yang mau saya sampaikan, yang mau saya sharing ke teman-teman gitu, apa ya, I know that my story itu nggak spesial gitu, nggak istimewa ya teman-teman, tapi kita udah dikasih kesempatan sekarang. Semoga Allah jaga terus keimanan kita gitu. Salah satu ikhtiar kita biar Allah menjaga keimanan kita yaitu tadi, benar kata tim Quran Review, benar kata Kak Atika gitu ya, bahwa dijaga ayo sholatnya kayak gitu. Karena saya udah ngerasain nikmat sholatnya itu dicabut, Masya Allah, itu nggak enak, sangat nggak enak. Itu apa ya, overthinking tiap hari, nggak bisa tidur, bayangin. Ternyata sebegitu dahsyatnya sholat itu gitu, bukan cuma ngejaga iman, bukan cuma ngejaga diri kita, tapi juga ternyata sholat itu ngasih ketenangan juga kayak gitu loh. Semoga juga apa yang kita pelajari di Quran Review ini bisa ngedeketin kita ke Quran lebih dekat lagi, bisa jadiin kita ahli Quran. Semoga bisa ngamalin gitu. Sama saya minta tolong doanya agar saya nggak tergelincir lagi kayak gitu, agar saya istiqomah di sini. Itu aja sih Kak El dan Kak Atika juga teman-teman. Mohon maaf tadi tidak bisa menahan ya kalau menceritakan hal ini. Saya masih sering kebawang-bawangan sendiri kayak gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Asa, terima kasih sudah sharing. Aku mau langsung ke Kak Atika. Jadi silahkan Kak Atika mau menanggapi atau mau ikut mendoakan Kak Asa dan juga teman-teman di sini nih. Masya Allah, luar biasa banget Kak Asaf ya, ceritanya teman-teman tadi juga bilang ya, Masya Allah keren banget ceritanya dan banyak juga yang mendoakan. Semoga kita semua dan Kak Asaf khususnya di sini kita semua diistiqomahkan gitu ya, untuk merasakan nikmatnya sholat tersebut dan nikmatnya membaca Al-Quran gitu. Masya Allah, itu ya malahan Kak Asaf itu ya teman-teman, kita ya yang nggak pernah ngalamin apa yang dialami Kak Asaf itu, apa kabar, halo keimanan kita gitu. Dan kan Kak Asaf ini Masya Allah dikasih kesempatan sama Allah yang luar biasa banget, sempat mempertanyakan keimanannya gitu. Kita pernah nggak nanya iman kita gimana gitu. Itu sih aku setiap kali dengerin orang yang mu'alaf cerita tentang kisah mereka gitu, itu luar biasa, merasa jadi lebih rendah lagi gitu loh daripada orang-orang yang Masya Allah menemukan keimanan itu benar-benar dari dirinya sendiri itu. Beda ya teman-teman pasti sama kita yang dari lahir itu sudah Islam gitu ya, dari lahir sama orang tua sama guru kita sebelumnya sholat ya,
tinggal sholat, gak ngerti sholat buat apa, gak ngerti emang baca Quran buat apa tuh ya gak pernah memikirin gitu loh. Jadi kok bisa apa ya dengar cerita Kak Asaf barusan, Masya Allah, tandanya teman-teman Kak Asaf ini mempercayai Islam itu dengan sebenarnya percayaan gitu, bukan hanya kita ikut-ikutan aja gitu kan. Jadi ini sih yang apa ya bisa kita ambil pelajar dari Kak Asaf, Masya Allah, kita dalam syahadat aja istilahnya, ketika kita syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah tuh gimana gitu. Apakah kita benar-benar mengucapin syahadat, di mana syahadat itu kan sebagai bukti kita iman gitu kan, keimanan seseorang. Apa kita benar-benar bersyahadat dengan sesungguhnya dengan hati kita gitu, atau kita cuma syahadat aja di sholat gitu kan. Setiap sholat kan kita mengucap syahadat kan teman-teman, ada tasyahud gitu, doa tasyahud. Makanya setiap muslim itu diminta sama Allah untuk sholat sehari 5 waktu tuh, buat tiap 5 waktu sehari itu tuh kita mentajidid syahadat kita. Kita untuk apa ya, untuk mikir lagi ini aku benar-benar bersyahadat, beriman sama Allah benar apa enggak gitu. Dan tuh Masya Allah Kak Asaf ceritanya sangat menampar kita semua pastinya ya, yang sudah katanya beriman sejak kecil gitu kan, disuruh sholat sejak kecil tapi ya tidak tahu gitu kan gimana sholatnya gitu, apakah benar-benar percaya dengan Allah gitu. Masya Allah, semoga kita semua bisa sampai ke taraf Kak Asaf. Dan menurut aku malah keimanan yang Kak Asaf dan orang-orang yang Masya Allah apa ya, percaya Allah dengan sebenar-benarnya percaya itu lebih keren sih daripada orang-orang yang dari kecilnya itu udah Islam. Itu aja mungkin Mbak Em. Oke, terima kasih Kak Tika atas tanggapannya. Kita kasih reaction apa ya, reaction jempol atau love dulu deh buat Kak Asaf yang sudah sharing. Reaction terus ya sebagai bentuk apresiasi kita buat Kak Asaf yang sudah sharing. Alhamdulillah, terima kasih Kak Asaf dan juga Kak Atika. Ini dari Kak Nini juga sharing nih. Kesempatan berpikir dan mencari tahu itu istimewa Kak Asaf. Betapa banyak di luar sana yang tidak mau berpikir dan mencari tahu. Dan so seru. Dan alhamdulillahnya ya tadi Kak Asaf ada di titik yang akhirnya paham juga gitu, dikasih paham oleh Allah bahwa memang di Islam ya memang ada beberapa hal yang kita harus mencari tahu, kita harus ikhtiar dan berusaha untuk mencari tahu dan mengamalkannya. Tapi ada beberapa hal yang ya udah kita cukup beriman saja, kita cukup yakin dan percaya aja kayak gitu. Dan juga tadi yang mungkin Kak Asaf juga bilang mungkin cerita aku nggak spesial gitu kan, tapi menurut kita ya, karena aku sih percaya cerita semua orang tuh pasti spesial dengan segala kemampuan diri kita masing-masing, dengan segala anugerah yang Allah kasih buat kita masing-masing, itu pasti selalu spesial. Karena tadi itu adalah mungkin journey Kak Asaf dari yang dulu pernah sempat tadi mungkin hampir keluar dan sebagainya, hampir benar-benar sangat jauh dari Allah dan sebagainya, terus akhirnya kembali ke Allah, kembali ke Islam dan sebagainya. Mungkin dengan journey itu adalah salah satu wujud cintanya Allah kepada Kak Asaf. Dan itu mungkin dari sekian banyak teman-teman di sini, di Zoom ada 139, di YouTube ada berapa? Di YouTube ada 99 orang. Dan mungkin dari sekian banyak di sini ya cuman Kak Asaf doang nih yang punya cerita seperti itu gitu, mungkin kan. Nah itu adalah salah satu wujud cintanya Allah yang khusus banget nih, spesial banget buat Kak Asaf. Dan itu aku mengingatkan juga dengan kontennya Quran Review yang baru di-upload hari ini ya, apa kemarin ya, aku lupa judulnya yang mana. Nah nanti silahkan di stalk aja kontennya Quran Review yang terbaru. Seperti itu. Oke. Yap, betul sekali, cerita setiap orang selalu spesial. Oke, ada mau yang lagi kebalik, ada lagi yang mau sharing. Aku jadi kebalik, ada lagi yang mau sharing. Oke, Kak Fatimah Azhara sama Kak Nini Sabri. Oke, bentar, aku unmute buat Kak Fatimah dulu ya, karena tadi sharingnya duluan. Jeng, silakan Kak Fatimah Azhara. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak El dan teman-teman. Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Kak Asyaf, semangat, keren banget. Sebenarnya ini kayak ada irisan, tapi apa ya? Aku boleh agak sedikit kotret-kotret dulu gitu ya Kak ya. Jadi tadi itu kan disebutkan kalau
kalau misalnya beribadah itu di Al-Kausar ya, beribadah itu berkorban, dan berkorban pun itu adalah ibadah kayak gitu. Nah, pada akhirnya menyinggung yang tadi ya, acts of service itu, bahwa konsekuensi tertinggi dari bukti cinta itu adalah dengan do it something gitu. Jadi action, lakukan, gak hanya sekedar kata-kata doang gitu. Karena emang kayaknya jenuh juga sih kalau misalnya kita gitu ya punya pasangan gitu, misalnya aku cinta kamu, aku cinta kamu, aku cinta kamu, tapi gak dinikahin gitu kan, naon sih gitu ya, kalau bahas udah nyoba gitu. Ini enggak pengalaman kan ya Kak Fatimah, bukan berdasarkan pengalaman pribadi kan? Enggak, insya Allah. Ya, alhamdulillah. Yuk lanjut. Nah, ketika ibadah itu adalah, meskipun sebetulnya yang aku pahami enggak deh, kayaknya ibadah itu bukan pengorbanan gitu, karena masa iya sih pengorbanan kayak gitu. Tapi bisa juga, bisa jadi gitu, karena ibaratkan gini, dalam diri kita itu setiap pencapaian apapun yang terjadi dalam diri itu kita harus punya penawarnya. Contoh, kita kan manusia mah rentan ya dengan sedikit keberhasilan mulai sombong nih gitu. Beda tipis antara sombong dan pride itu memang beda tipis gitu, tapi tetap aja kita harus punya penawarnya gitu agar kita nggak jatuh pada sombong itu gitu. Sebagaimana ibadah dalam sholat gitu, artinya kamu harus mau untuk mengorbankan rasa jumawa gitu. Rasa jumawa, bahkan ketika kita mengangkat kedua tangan Allahu Akbar, kita sedang mendeklarasikan bahwa aku kecil dan Engkau yang maha besar. Itu kan butuh satu consciousness gitu ya, butuh kesadaran dan butuh mindfulness juga kayak gitu. Kita harus mengorbankan rasa itu juga, membunuhlah kata lainnya gitu kan. Apalagi dengan waktu yang kayak mepet gitu loh. Pernah gak sih teman-teman, aduh ini mestinya udah masuk waktu sholat, tapi ini udah waktunya masuk kelas, kuliah, atau misalnya ini harus apa, ini harus kayak gitu. Yang mau gak mau harus dikorbankan kayak gitu. Waktu yang seperti bentrok kayak gitu tuh. Dan juga kita pun harus mau aku punya idenya, tapi kok mereka sih yang diakuinya kayak gitu. Kalau aku sih dulu kalau misalnya dalam berkomunikasi gitu kan sering banget gitu ya. Ya artinya memang mau gak mau dalam sholat pun gitu diajari untuk kamu mau berkorban untuk attahiyatulillah gitu, bahwa udah sih semua pujian dan semua proses itu ya udah udah sama Allah aja kayak gitu. Even bahkan dalam zakat, sedekah kan berlakunya zakat, sedekah juga kita mau tidak mau itulah kita sedang mengorbankan tentang kepemilikan gitu. Kalau misalnya untuk yang kapitalis itu kan gini ya, kan ini usaha aku bisa kayak gitu kan karena usaha aku. Lo tiba-tiba aku harus berbagi sama orang yang gak mampu, ya kerja dong biar mampu. Beda tipis banget sih kata-kata itu dengan kita gitu. Nggak hanya orang-orang jahiliyah aja, kita juga banyak kok yang seperti itu gitu. Dan mungkin itu adalah salah satunya aku juga gitu. Nah makanya dengan zakat dan sedekah itu tuh ibadah zakat dan sedekah itu mengorbankan atau sebagai penawar dari rasa jumawa kepemilikan itu gitu. Dan even dalam mencintai seseorang pun gitu. Seperti tadi gitu, kembali ke yang pertama bahwa acts of service, konsekuensi tertinggi dari cinta itu ya buktikan gitu. Bahkan ketika dalam mencintai seseorang pun kita tetap masih diuji, masih ditimbang gitu oleh Allah itu gitu. Kalau lagi kayak kayak lagi menagih gitu, kayak menagih, benar nggak syahadatnya, benar nggak kalau kamu tuh cinta sama aku gitu. Aku kayak lagi menimbang gitu. Oke, kalau misalnya kamu cintaku, bandingkan dengan orang yang sedang kamu puja, bandingkan dengan orang yang kamu cintai, besaran mana? Dan seringnya ternyata Allah itu menguji pada sesuatu yang kita cintai gitu. Betul. Sesuatu yang kita cintai pasti jadi uji. Aduh, ya Allah, berat banget bagian ini tuh.
kehidupan dalam mencintai, dan pun gitu mencintai seorang pun ternyata kita harus tetap melaksanakan acts of service itu, konsekuensi dari bukti cinta kita kepada Allah. Rela nggak kalau yang kamu cintai aku ambil? Kalau misalnya nggak rela, oh ya udah berarti masih kena segitu gitu. Yo latih lagi kayak gitu. Akan kayak apa ya, terakhirnya tuh mampu nggak gitu ya kamu melepaskan yang kamu sangat cintai untuk membuktikan bahwa benarkah aku yang masih menjadi kamu cintai, mungkin gitu ya bahasa romantisnya Allah. Ini semua gitu aku dapet tuh nggak serta merta gitu, karena seperti yang tadi Kak Asya sampaikan gitu ya, setiap orang itu akan memiliki pengalaman beragama dan pengalaman bertuhan, karena tidak sedikit mereka yang beragama mereka tidak bertuhan gitu. Ya aku agama aku Islam, tapi aku masih ragu gitu, bahkan kayak tamparan gitu ya, aku lagi buka-buka lagi catatan yang dari Mandet gitu, sedih itu pasti akan berlalu gitu, tapi takut itu memang kayaknya udah tetap banget gitu. Dan untuk mengikhlaskan bahwa it's okay, kamu takut, aku yang akan jadi penjaga. Mungkin untuk menenangkan itu tuh butuh effort juga gitu, padahal agamaku Islam ya, dan ternyata ya juga sih orang banyak yang beragama tapi dia tidak bertuhan gitu. Nah, pengalaman beragama itu mungkin banyak, tapi pengalaman bertuhan itu sesuatu yang lebih dalam, karena kayak ibaratkan kayak ada trigger gitu loh untuk kamu mengenal Tuhan kamu tuh, itu butuh triggernya itu berupa apa? Berupa luka yang besar, yang bahkan kita sendiri ibaratkan goyah gitu ya dengan luka tersebut, dengan ujian tersebut. Tadi itu aku lagi nge-share gitu tulisan aku bahwa iya sih, luka itu tempat masuknya cahaya untuk yang dia berani untuk membuka diri agar cahaya rohnya masuk kayak gitu. Kayak dengan yang dialami oleh Kak Asya kayak gitu tadi, itu udah bukan pengalaman beragama lagi, itu udah masuk pengalaman bertuhan. Dan setiap Kak Asya jangan bilang ceritaku gak spesial, no, karena itu tadi gitu, karena kita semua memiliki jalan untuk menemukan pengalaman bertuhan itu. Kita membutuhkan trigger untuk yakin seyakin-yakinnya, sesadar-sadarnya bahwa Allah lah Rabbul Izzati, Rabbul Alamin yang benar-benar mengurusi setiap satu sel pun yang dalam tubuh kita. Kayak gitu sih, makanya wajar ya kalau misalnya aku nggak paham kenapa sih harus ada syukur atas nikmat iman dan Islam. Aku sempat bertanya, emang apa nikmatnya? Ya kamu nggak akan tahu nikmatnya kalau kamu tidak dibakar habis-habisan, kalau kamu tidak dibakar menjadi abu gitu. Kamu nggak akan tahu itu, sebagaimana kita nggak akan tahu nikmatnya makan es krim kalau kamu lagi barusu atau kamu lagi sakit gigi. Gitu sih, gitu Kak. Thank you, semangat untuk semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa ya, Kak Fatimah Zahra kalau misalkan sharing itu dia benar-benar mengajak, selain Kak Fatimah mengajak dirinya sendiri untuk respect dengan tadi ya insight-insight yang Kak Fatimah dapetin, ternyata secara nggak langsung apa yang diucapkan Kak Fatimah, apa yang di-sharingkan Kak Fatimah di sini juga bisa menampar kita, seakan mengajak kita juga untuk respect gitu, kayak gitu. Aku tidak banyak berkata-kata lagi sih kayaknya. Kalau gitu terima kasih Kak Fatimah. Aku langsung move aja ke Kak Nini. Kak Nini silahkan unmute. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak El, Kak Cika. Ya ampun, ini dengerin share-nya Kak Fatimah, udah nyambut isu, udah habis berapa banyak? Udah tadi karena Kak Atika udah mewek-mewek, Kak Asap gitu, Kak Fatimah gitu. Terus akhirnya tadi kan kata Kak El, minggu lalu udah pada banyak yang
nge-sharing tentang refresh your life ya. Siapa tahu ada yang belum sempat mendengar, aku mau nge-sharing juga tentang refresh your life kemarin di Jakarta. Oke, boleh banget. Khusus untuk 118 orang di Zoom dan berapa nih? 85 di YouTube ya teman-teman. Mantap, kalian istimewa. Lanjutkan ini. Ini aku mau yang pasca Azza ya. Pertama itu Kak Azza munculin foto Al-Quran. Terus ya ditanya, apa yang kalian pikirkan ketika melihat gambar ini gitu. Nah, terus ya kita jawabnya kayak itu adalah kitab, itu adalah way of life dan segala macam. Terus habis itu slide kedua, es jeruk apa nih? Udah sore-sore gitu ya. Kondisi pokoknya kita mikirnya ketika dikasih es jeruk wah seger banget, mesti manis apa pelepas dahaga gitu. Terus bikin tisu pertama nangis kita tuh pas Kak Azza ngomong gini, diperumpamakan tuh Al-Quran tuh kan buku ya, gimana kalau misalkan biasanya kalau kita kenal biasanya kita beli novel atau buku-buku itu karena kita kenal sama penulisnya, percaya. Kalau terus Kak Azza ngomong kalau seandainya kamu tahu dan kenal siapa penulis Al-Quran itu, kamu akan jatuh hati, jatuh cinta selayaknya kamu tuh kenal, mau membeli novel dari seorang penulis yang kamu kenal. Itu kayak udah gak ketampar lagi, ketonjok kali ya. Selama ini tuh kita tuh jarang, nggak kita sih, aku tuh jarang buat tadabbur, jarang buat baca sekalian terjemah keluhannya ya, karena aku nggak tahu ternyata gitu, aku tuh nggak kenal sama penulisnya, nggak kenal sama Allah sebagai yang menjadi penulis Al-Quran gitu. Aku bener-bener pas Azza ngomong itu banjir. Terus habis itu padahal itu cuma kayak baru dari tampilan 2 slide doang, belum masuk ke per ayat gitu. Terus habis itu Kak Azza bahas Al-Baqarah ayat 78. Setelah ada kata-kata umiyun yang artinya buta huruf. Terus kita mikirnya ya buta huruf berarti nggak bisa baca dong. Terus pas Kak Azza buka tafsirnya, ternyata artinya tuh bukan nggak bisa baca, nggak ngerti hurufnya, tapi dia hafal, bacaannya bagus, tapi dia nggak paham artinya apa. Wah, selama ini apa kabar gitu kan. Kadang malah fokusnya ngebagusin bacaan gitu, belajar irama segala macam, tapi nggak paham gitu. Ketika membaca ayat itu, suatu ayat tuh nggak baper gitu loh, nggak take it personally gitu. Nah, terus terakhir itu yang ini, yang An-Nisa ayat 43. Sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan. Jadi tentang keharusan sholat kalau nggak salah. Jadi orang mabuk itu nggak harus sholat. Karena kenapa orang mabuk harus sholat? Kalau kita kan mikirnya ya kan dia nggak sadar. Tapi nggak sadar itu dalam hal apa sih? Ya karena mereka tuh ketika mabuk dia dalam kondisi sholat kan. Kalau kata Kak Azza ini An-Nisa 43 turun sebelum larangan Homer. Jadi kan ada saat itu orang-orang yang dalam kondisi mabuk mereka tetap sholat. Tapi akhirnya turun surah ini yang mengatakan kalau ya kamu tuh nggak usah sholat sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan. Kenapa? Karena orang mabuk itu tuh nggak paham bacaan sholatnya, langsung kayak ya Allah, apakah selama ini sholat itu udah kayak orang mabuk? Maksudnya ya nggak tahu bacaan sholatnya, otomatis aja autopilot gitu, karena saking udah nggak berasa lagi, karena ya itu mungkin yang nggak mindful, nggak gimana ya Kak ya, bener-bener kayak ya udah autopilot. Oh ini ketika gerakan ini, oh bacanya ini, jadi nggak pakai mikir lagi, nggak mentadaburi lagi arti. Ya itu tadi nggak paham arti bacaan sholatnya itu apa gitu. Gitu Kak, udah
nanti makin keterusan makin nggak kelar-kelar nangisnya ntar. Gitulah Kak. Oke, kan ini terima kasih sudah mau sharing Refreshed Life dan ternyata cukup menambah kemewekan kita. Sampai tadi ada yang mau izin lift gara-gara tambah mewek, makin menjadi-jadi mungkin. Oke, kata Kak Nur Syafia, bener-bener aku sehari-hari astagfirullah, istighfar bareng-bareng ya teman-teman. Astagfirullah. Diakhirkan kayak apa ya, istilahnya menghembuskan nafas gitu ya. Nah itu sambil kita dalamin juga, kita mengucapkan istighfarnya dengan mindful juga, bener-bener mohon ampun kepada Allah atas segala yang sudah kita lakukan. Astagfirullah, sampai bener-bener kita ngerasa lepas gitu dengan hembusan nafas tadi gitu. Nanti bisa dilanjutkan sama teman-teman ya, membaca istighfarnya secara mindful. Oke, yang terakhir ada Kak Alivia. Silahkan Kak Alivia, mungkin jadi penutup cerita Quranku juga pada malam hari ini. Jadi, monggo WN Alivia. Tes. Yap, sudah ada suaranya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Alivia. Aku saat ini tinggal di Bekasi. Mungkin singkat aja ya cerita dari aku. Sebenarnya aku tuh udah ikut Mondet udah dari episode awal banget nih, dan ngerasa kayak pengen juga nge-sharing gitu. Kayaknya bersalah banget kalau nggak nge-share satu cerita gitu ya. Nah jadi dari pembahasan tema kali ini yang aku tentang bersyukur itu, aku pengen cerita itu relate banget. Kemarin aku habis sholat kan berdoa ya seperti biasa. Nah tapi aku tuh kadang suka ke distract gitu. Ke distractnya itu karena aku suka habis sholat kadang ngecek notif HP gitu, notif yang penting. Nah sedangkan aku mikir gitu, di sholat saat itu aku kayak lagi nggak punya doa spesifik gitu, tapi aku di situ diem dulu gitu. Aku mikir kayak sholat ini kan notif dari Allah ya, kayak ayo ibadah gitu. Tapi aku terbiasa untuk buru-buru ngelakuin hal lain, ke-distract. Sedangkan kalau misalnya kita buka notif tuh biasanya kan kita langsung ngebaca ya, kayak kalau penting tuh ini apa sih pesannya gitu. Nah aku mikir kayak sama kayak sholat gitu. Abis kita sholat, kita berdoa tuh kita harusnya mikir lagi gitu, apa sih pesan dari sholat kita yang kita lakuin gitu. Kayak mindfulnya tuh berasanya tuh di mana sih sholat kita kali ini gitu. Jadi dari aku diem dulu, terus aku jadi mikir gitu, ingat kayak pembahasan tentang bersyukur kan. Nah aku jadi nginget-nginget tuh apa sih nikmat Allah yang udah dikasih gitu. Dari situ kayak tiba-tiba kayak langsung nangis gitu, langsung ya Allah tuh udah ngasih banyak banget hal, tapi kadang kalau kita berdoa tuh sekenanya gitu. Tapi dari situ kayak bersyukur tuh ternyata bisa loh jadi trigger kita, jadi pemantik ibadah dalam sholat kita gitu. Jadi kalau misalnya kita bingung mau berdoa mau apa ya, kayak kali ini yang mau aku ceritain ke Allah tuh, mungkin salah satunya bisa dengan bersyukur, kita ingat-ingat lagi. Dan juga aku pernah dengar gitu pernah baca ya dari orang-orang tuh, katanya sebenarnya kita ini kita kerja, kita belajar, kita ngelakuin aktivitas itu untuk ngisi ibadah sholat gitu. Jadi kayak yang wajib tuh sholat, sedangkan kayak kekosongan lain tuh kita isi sama kerja, sama belajar, sama aktivitas lain gitu. Jadi penting yang utama tuh kita dahuluin dulu nih ibadah panggilan kepada Allah gitu. Dan juga mungkin itu sih yang
cerita singkat aku, dan juga mau ngingetin juga buat teman-teman karena aku pernah lihat besok itu kalau nggak salah nih 10 Sya'ban ya, jadi mungkin kita bisa lebih giatin lagi di ibadah kita kepada Allah gitu, biar apa ya, lebih semangat buat nyambut Ramadan juga gitu. Itu aja sih Kak. Oke, Kak Alivia, terima kasih sharing singkatnya sebagai penutup kita pada malam hari ini. Tadi dikasih tips juga ya, kalau misalkan bingung mau doa apa, coba berhenti sejenak, jangan langsung buru-buru cek HP, cek notif, cek atau kepikiran-kepikiran yang lain. Karena itu apa ya, memang sangat relate sih, sangat terjadi di kehidupan kita. Aku juga ya, jangan mikir kalau tim Quran Review pasti ibadahnya udah full bagus gitu kan. Aku aminin kalau misalkan teman-teman mendoakan kita seperti itu. Tapi please, kita juga manusia, kita pasti imannya juga naik turun gitu kan. Kita pasti punya ujiannya juga teman-teman gitu. Nah, itu tipsnya adalah coba jangan langsung terdistract dengan hal lain, diem dulu aja. Apa sesuatu yang bisa kita syukurin gitu, apa ya yang udah Allah kasih buat aku gitu, yang belum apa ya, terus akhirnya kita berdoa deh kepada Allah kayak gitu. Terima kasih Kak Alivia untuk tips-tipsnya, karena ini sudah jam 10. Kak Atika, ada yang mau disampaikan kembali sebagai closing atau mau menanggapi yang tadi? Silakan Kak Atika. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih sama teman-teman semua. Masya Allah sampai 107 orang yang masih bertahan di Zoom hari ini. Dan udah sharing beberapa tadi, Masya Allah ditutup dengan hal yang mau disampaikan juga tadi sama Ana ya. Yaitu ini Sya'ban menyambut Ramadan. Alhamdulillah ini teman-teman ya, kita ikhtiar kita di Ramadan ini untuk lebih mendekatkan diri dengan Al-Quran. Pastinya yang tadi kemarin pernah disampaikan juga ada, kita bisa belajar dari surat Quraisy ini yang padahal sampai nggak bisa kita bayangkan sebelumnya gitu. Surat Quraisy itu kan surat yang membahas soal suku ya, tapi ternyata Masya Allah dari situ kita bisa ngambil banyak banget pelajaran, khususnya konsekuensi soal ibadah kita gitu. Menanggapi tadi yang dari Kak Alivia juga doa, kita juga pasti semuanya ngerasain gitu, gak punya permintaan spesifik ketika doa gitu ya. Misalnya ternyata Anda pernah dengar dari seorang ustadz habis sholat gak ada doa yang mau diminta, itu yang paling luar biasa tuh doa adalah istighfar gitu. Karena istighfar itu dapat banyak banget gitu dari Allah, pengampunan, rahmat dari Allah, kemudahan urusan juga dari istighfar itu. Jadi kadang pun karena misalnya habis sholat dan kayak ada hal-hal yang ada keperluan lain, itu banyakin istighfar habis sholatnya gitu. Itu sih mungkin bisa jadi tadi. Jadi konsekuensinya dari pembuktian cinta kita terhadap Allah adalah mendekatkan diri kita beribadah dengan Al-Qur'annya juga, dimana kita dari tadi ditamparin sama Al-Qur'an ya teman-teman, dan Ramadan adalah Al-Qur'an. Jadi dari sekarang kita mulai mendekatkan diri lagi dengan mungkin itu aja dari Mbak Dayana dan Mbak El. Kasih banget sama teman-teman semua yang udah follow sampai malam ini. Terima kasih kembali Kak Atika sudah sharing tentang surah Quraisy dan sudah menemani kita untuk sama-sama belajar, sama-sama sharing tentang Al-Quran, dan sama-sama bikin kita tertampar dengan sharingnya Kak Atika, dengan sharingnya teman-teman gitu. Jadi itulah mandat seri surah Quraisy teman-teman, sudah final ya partnya. Jadi insya Allah kita hari Ahad mau mengingatkan lagi, kita hari Ahad akan mengadakan ujian akhir surah atau UAS. Kita akan live di Instagram Quran Review pukul 9 WIB insya Allah. Terus nanti kayaknya habis itu bakal live juga di Instagramnya QRN Books, mau spoilerin buku, tentunya bukunya Quran Review antara 30 Days Make It Better sama You Are Love. Nanti kita akan sharing satu insight dari buku itu. Kalau mau lihat insight sebelumnya, spoiler buku sebelumnya di 30 Days Make It Better ada di surah apa yang kemarin aku lupa, itu silakan dicek aja di videonya QRN Books gitu. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah mau bertahan dan mendengarkan kita
sampai akhir nih Kak Nini. Perdana aku bertahan sampai akhir, alhamdulillah. Perdana juga tadi sharing ya, ya nggak sih, aku tadi Kak Alivia yang baru pertama kali sharing. Terima kasih sudah mau dan berani untuk bertahan dan juga sharing. Oh ini di YouTube ada sending hub buat siapa ya, buat Kak Asam kayaknya. Oke, terima kasih buat teman-teman. Jangan lupa kita habis surah Quraisy, berarti surah apa? Ada yang tahu? Ada yang ingat urutannya? Jenjeng surah Quraisy ini sangat berkaitan juga tentunya, kan tiap surah urutan di Quran maupun urutan turunnya wahyu itu sangat relate ya. Habis surah Quraisy adakah yang tahu surah apa? Wah, lagi searching nih. Oh ini udah. Al-Fil, iya betul sekali. Kita kalau misalkan dari urutan di Quran ke atas ya teman-teman, ke atas. Kalau surah Al-Ma'un sudah kemarin sama Kak Tirta, berarti lanjutannya adalah surah Al-Fil. Dengan siapakah besok speakernya? Tunggu saja, tapi aku juga mau mengingatkan, as simple as kita meng-ACC ini ya, apa namanya, requestnya teman-teman, Kak ini dong mandat diadain tiap hari, gini mah reminder yang kayak gini mah cocoknya tiap hari kayak gitu kan, pada bilang itu tuh kemarin teman-teman, ya nggak pada bilang gitu nggak. Dan alhamdulillah kita juga mau mengadakan mandat every day, literally every day, tiap hari mandat. Itu di bulan Ramadan karena mandatnya spesial bulan Ramadan, jadi 20 hari kita akan ngemandat. Kita 20 hari ngedet nih, kata Kak Nini jadinya every day. Yuk gitu yang mau daftar silahkan daftar di mana ya, klik link di bionya Quran Review aja, itu yang paling gampang. Bentar, masih loading ternyata. Oh iya, mandat every day. Wait, aku bukain linknya. Jenjang di quranreview.id/mandat. This is it. Kelihatan apakah sudah terlihat? Oh, masih loading. Nah, oke, sudah. Ini dia. Maknai Ramadan dengan Quran di kehidupan. 20 hari lebih dekat dengan Quran bareng Mandat Everyday. Ini terus kita coba uraikan dulu masalahnya apa, terus kita uraikan dulu nanti seperti apa, dan inilah, ini juga kita ambil dari teman-teman yang sudah memberikan testimoni nggak tuh, memberikan reviewnya, memberikan pengalamannya setelah ikut mandat ya. Ada yang speechless, ada yang se-emosional itu, terus apalagi Masya Allah banget gitu. Dan alhamdulillah udah teman-teman yang sudah ikut mandat itu udah ada 10.000 plus ya, yang udah pernah ikut mandat. Ya saatnya kita mandat everyday. Ini tinggal klik aja nanti join mandat everyday. Kapan aja diadain, insya Allah. Puasanya mulai 23 Maret kan ya, hari pertama tuh. Itu jadi itu kalau dihitung malam kedua Ramadan 23 Maret sampai 11 April 2023. Kita sengaja gak full 30 hari karena 10 harinya biar teman-teman khusyuk untuk beribadah masing-masing. Jadi 20 hari is enough insya Allah seperti itu. Mulainya insya Allah setelah ini ya, tarawih, jadi jam 21 WIB. Sampai kapan? Sampai kita tua, sampai jadi debu. sampai sepuasnya. Waduh, ngeri banget. Makanya insya Allah kita mulai jam 21. Terus kalau join dapat apa aja? Nah ini dia. Kita akan meneruskan insight yang ada di Quran ya. Kan besok surah Al-Fil itu, sebelum Ramadan itu surah Al-Fil udah kita habiskan. Lalu kemudian kalau udah selesai kita lanjut di mandat everyday. Nah mulai di Al-Humazah sampai Al-Qadar. Mantap gak tuh? Mantap dong. Kalau nggak mantap ya dimantap-mantapin. Itu jadi buat yang suka
udah daftar pun yuk join grup WhatsApp-nya, jangan lupa, soalnya tadi dari info dari tim yang daftar sekian, yang udah join grupnya baru setengahnya. It's okay, kita masih ada waktu kok insya Allah. Terus seperti biasa link Zoom dan streaming dan giveaway dan apresiasi terbaik kayak biasanya ya, namanya juga mandat. Oh berarti ada ininya, ada apa, kuisnya insya Allah, kemudian ada hadiah-hadiahnya, apresiasi dan giveaway-nya, dan tentunya video rekaman dan catatan. Terus ada ininya nih, ada mas-masnya. Mas-mas. Jadi Ramadan besok mau ditemenin nggak sama kita, sama aku? Aku nemenin nggak ya? Aku nemenin di balik layar aja kayaknya, haha. Apakah speakernya kita berganti-ganti kayak kemarin ya? Dari Kak siapa? Dari Kak Aza, dari Kak Asa, Kak Atika, Kak Faiza, Kak Tirta, siapa lagi? Udah ya, itu doang. Oh Kak Hai. Nah, apakah speakernya juga akan berganti-ganti biar nano-nano banget rasanya dengan segala keunikan dari masing-masing speaker, ataukah speakernya khusus spesial banget satu orang? Enaknya gimana teman-teman? Pada kangen siapa nih speakernya? Oke, kita lihat saja karena kita suka yang surprise-surprise, seperti Allah yang selalu kasih kita surprise di kehidupan. Jadi kita tunggu saja